Imam Al-Ghazali, sebuah nama yang tidak asing di telinga kaum muslimin, yaitu seorang tokoh ulama terkemuka dalam kancah filsafat dan tasawuf. Beliau memiliki pengaruh dan pemikiran yang telah menyebar ke seantero dunia Islam. Nama beliau banyak ditemukan di berbagai literatur, baik literatur klasik maupun literatur modern. Imam Al-Ghazali juga merupakan salah satu tokoh pendidikan Islam yang telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan Islam, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan akhlak. Ironisnya, sejarah dan perjalanan hidupnya masih terasa asing. Berikut adalah sebagian sisi kehidupannya, sehingga setiap kaum muslimin yang mengikutinya hendaknya mengambil hikmah dari sejarah hidup beliau. Nama lengkap Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Beliau dilahirkan di Ghazala, sebuah daerah di kota Tus, wilayah Khorasan, yang saat ini merupakan bagian dari negara Iran. Beliau dilahirkan pada tahun 450 Hijriah atau bertepatan tahun 1059 Masehi, 3 tahun setelah dinasti Saljuk mengambil alih kekuasaan di Baghdad. Imam Al-Ghazali memiliki gelar Hujatul Islam Zainuddin At-Tusi Asy-Syafi'i. Kemudian, riwayat lain menyebutkan nama lengkap beliau beserta gelarnya yaitu Syekh Al-Ajal Al-Imam Az-Zahid Asy-Syaid Al-Muwafaq Hujatul Islam, dan secara umum beliau lebih dikenal dengan sebutan Imam Al-Ghazali. Para ulama nasab berselisih dalam penyandaran nama Imam Al-Ghazali. Sebagian mengatakan bahwa penyandaran nama Al-Ghazali mengacu pada daerah Ghazalah di Tusi, yaitu tempat kelahiran beliau. Dan sebagian lagi mengatakan penyandaran nama Al-Ghazali mengacu pada mata pencaharian dan keahlian keluarganya, yaitu menenun, sehingga nisbatnya ditasydid Al-Ghazali. Demikian merupakan pendapat Ibnu Asir serta Imam An-Nawawi. Tidak banyak informasi yang ditemukan mengenai keluarga Imam Al-Ghazali. Beberapa penulis menyatakan bahwa keluarga Imam Al-Ghazali adalah keturunan Persia. Kemudian Imam Al-Ghazali sendiri pernah menceritakan bahwa ayahnya adalah seorang fakir dan hanya bekerja sebagai pemintal wol. Dahulu, sang ayah tidak sempat belajar menulis dan ia sangat menyesali keadaan ini. Dan karena itu, sebagai gantinya, ia berharap besar kepada anak-anaknya agar bisa belajar dengan baik dengan berapapun biaya yang harus dikeluarkan untuk itu. Ayah Imam Al-Ghazali adalah seorang yang sederhana pola hidupnya, bekerja keras dan pedagang yang sabar. Walaupun dalam hal ekonomi, hidupnya amat bersahaja dan sederhana, namun sang ayah adalah seorang yang soleh, aktif mendengarkan pengajian para fuqaha, dan ikut bersama sesuai dengan kemampuannya untuk berpartisipasi menghidupkan masjid tersebut. Disebutkan bahwa ayahnya sangat menyenangi ulama dan sangat rajin menghadiri majelis-majelis pengajian. Tak jarang, ayah Imam Al-Ghazali menitikan air mata pada saat mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh para ulama yang sedang ia datangi untuk menimba ilmu. Bahkan, sering memberikan sesuatu dari hasil jerih payahnya kepada para ulama sebagai ungkapan rasa simpatik, serta ayahnya juga gemar membantu kebutuhan sesama. Dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah, Imam Ghazali berkata bahwa ayahnya adalah seorang fakir yang soleh, tidak memakan kecuali hasil pekerjaannya dari kerajinan membuat pakaian kulit. Beliau berkeliling mengunjungi ahli fikih dan bermajelis dengan mereka serta memberikan nafkah semampunya. Apabila mendengar perkataan mereka, yaitu ulama para ahli fikih, ayahnya menangis dan berdoa memohon diberikan anak yang faqih. Apabila ayahnya hadir di majelis ceramah nasihat, ayahnya juga menangis dan memohon kepada Allah Ta'ala untuk diberikan anak yang ahli dalam ceramah nasihat. Kiranya Allah mengabulkan kedua doa ayah Imam Al-Ghazali tersebut. Imam Al-Ghazali tumbuh menjadi seorang yang faqih dan saudaranya Ahmad menjadi seorang yang ahli dalam memberi ceramah nasihat. Namun amat disayangkan, usia ayahnya tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk menyaksikan keberhasilan anak-anaknya tersebut sesuai dengan doanya, yaitu menjadi seorang ulama yang masyhur di kalangan umat Islam. Sementara itu, sejarah tentang ibunya tidak banyak orang yang mengetahuinya. Namun, bahwa ibunya hidup hingga menyaksikan kehebatan anaknya di bidang ilmu pengetahuan dan melihat popularitasnya serta gelar tertinggi di bidang keilmuan.
Imam Al-Ghazali sejak kecil dikenal sebagai seorang pribadi yang cinta terhadap ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali sendiri, sesungguhnya kehausan untuk menyelami hakikat segala sesuatu merupakan kebiasaan sejak dini. Sifat ini merupakan fitrah yang dikaruniakan oleh Allah kepadaku, bukan pilihan atau karena usahaku sendiri, sehingga aku terbebas dari segala taklid dan kepercayaan warisan, sementara usiaku masih muda. Pendidikan pertama kali yang didapat oleh Imam Al-Ghazali berasal dari lingkungan keluarganya sendiri. Dari keluarganya, Imam Al-Ghazali mulai belajar Al-Quran. Sang ayah selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan terhadap Imam Al-Ghazali sejak dini. Kemudian, menjelang ayah Imam Al-Ghazali wafat, ayahnya menitipkan Imam Al-Ghazali beserta adiknya Ahmad kepada seorang sufi yang bernama Ahmad ibnu Muhammad Al-Radistani, yang mana sufi ini adalah sahabat ayahnya sendiri. Ayahnya juga menitipkan sedikit harta kepada sufi tersebut, seraya memberikan sebuah wasiat. Saya sangat menyesal karena tidak belajar menulis. Saya berharap untuk mendapatkan apa yang tidak saya peroleh itu melalui dua putraku ini. Dari sinilah awal mula pencarian ilmu seorang Imam Al-Ghazali. Beliau dirawat dan dididik oleh sufi sahabat ayahnya dengan baik. Namun, pendidikan yang diberikan tidak berlangsung lama, hingga pada suatu hari harta titipan yang diberikan ayahnya habis, dan sufi tersebut tidak mampu lagi untuk memberikan makan kepada Imam Al-Ghazali dan adiknya Ahmad. Maka dengan sangat terpaksa, mereka berdua dimasukkan ke sebuah madrasah yang menanggung biaya hidup bagi para muridnya. Di madrasah inilah Imam Al-Ghazali bertemu dengan Yusuf Al-Nasad, seorang guru sufi kenamaan pada saat itu, dan di sini pula sebagai titik awal bagi perkembangan intelektual dan spiritualnya yang kelak akan membawanya menjadi seorang ulama besar yang berpengaruh dalam perkembangan pemikiran Islam. Pada awal belajar di madrasah tersebut, Imam Al-Ghazali beserta adiknya mula-mula belajar fikih mazhab Syafi'i dan teologi atau ilmu tauhid yang berpaham Asy'ariyah dari seorang guru yang bernama Ahmad bin Muhammad Az-Zarqani At-Tusi. Selama belajarnya di madrasah ini, Imam Al-Ghazali juga belajar tentang riwayat para wali dan kehidupan spiritual mereka, menghafal syair-syair mahabbah atau cinta kepada Allah, serta tafsir Al-Quran dan Sunnah. Dengan penuh ketekunan, Imam Al-Ghazali belajar kepada gurunya, sehingga perkembangan intelektual dan spiritual Imam Al-Ghazali tumbuh dengan sangat pesat. Kemudian, antara tahun 465 sampai 470 Hijriah, Imam Al-Ghazali pergi ke Majabaran, sebuah daerah yang terletak di kota Jurjan, untuk melanjutkan studinya dalam bidang fikih di bawah bimbingan Abu Nasr Al-Ismaili selama 2 tahun. Kala itu, usianya belum mencapai 20 tahun. Di madrasah ini, selain belajar ilmu agama, Imam Al-Ghazali juga giat mempelajari bahasa Arab dan bahasa Persia, serta belajar dasar-dasar usul fikih. Tidak diketahui dengan jelas berapa lama Imam Al-Ghazali berada di Jurjan. Namun setelah itu, beliau kembali ke kota kelahirannya selama 3 tahun untuk mengkaji ulang hasil pelajarannya di Jurjan, sehingga beliau dapat menguasai pelajaran itu dengan baik. Setelah itu, beliau hijrah ke Naisabur untuk melanjutkan belajarnya dan masuk ke madrasah Nizamiyah yang dipimpin oleh imam 2 kota, yaitu Imam Al-Haramain Al-Juwaini, yang merupakan seorang ulama besar ahli fikih mazhab Syafi'i serta ahli ilmu kalam Al-Asy'ari pada masanya. Dari Imam Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali memperoleh ilmu kalam dan ilmu mantik. Berkat ketekunan dan kerajinan yang luar biasa dan kecerdasannya yang tinggi, maka dalam waktu yang tidak lama, Imam Al-Ghazali menjadi ulama besar dalam mazhab Syafi'iyah yang beraliran teologi Asy'ariyah. Bahkan, Imam Al-Ghazali sempat menuliskan karya pertamanya dalam bidang fikih, yaitu yang tertuang dalam kitab Mantul fil Ilmi Al-Usul. Kemudian, di madrasah ini pula, Imam Al-Ghazali pernah belajar teori dan praktik tasawuf kepada Abu Ali Al-Fadl Ibnu Muhammad Ibnu Ali Al-Farmadi, seorang tokoh sufi yang berasal dari Tus dan merupakan murid dari tokoh sufisme Naisabur, yaitu Al-Qushairi. Imam Al-Ghazali mempelajari ilmu ini dari segi teori dan dia upayakan untuk mempraktekannya. Dengan demikian, selama Imam Al-Ghazali di madrasah Nizamiyah Naisabur, beliau benar-benar menjadi seorang intelektual dengan menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang berkembang kala itu, terutama persoalan mazhab-mazhab, yaitu perbedaan pendapatnya, perbantahannya, teologinya, usul fikihnya, logikanya, dan filsafat maupun hal-hal yang berkaitan dengannya, serta menguasai berbagai pendapat cabang ilmu tersebut. Ditambah pula dengan kemampuannya dalam mendiskusikannya bersama para intelektual lainnya, serta menuliskannya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Bahkan karena kecerdasannya, Imam Al-Ghazali digelari gurunya Imam Al-Juwaini dengan sebutan
Bahr al-Mughri, yaitu samudra yang menenggelamkan. Karena prestasinya tersebut, dengan tidak ragu, Imam Haramain al-Juwaini mengangkatnya sebagai guru atau dosen di berbagai fakultas pada Madrasah Nizamiyah Naisabur. Bahkan, Imam Al-Ghazali sering menggantikan gurunya dikala gurunya berhalangan hadir, baik untuk mewakilinya dalam memimpin ataupun menggantikannya dalam mengajar. Semasa hidupnya, Imam Al-Ghazali mengabdikan diri kepada ilmu pengetahuan. Berkat kecerdasannya, pada usia yang tergolong masih muda, yaitu 25 tahun, Imam Al-Ghazali diangkat menjadi dosen di Madrasah Nizamiyah. Walaupun kemasyhuran telah diraih oleh Imam Al-Ghazali, beliau tetap setia terhadap gurunya Imam Al-Juwaini sampai dengan wafatnya pada tahun 478 Hijriah. Sebelum gurunya wafat, gurunya tersebut memperkenalkan Imam Al-Ghazali kepada Nizam al-Mulk. Nizam al-Mulk dalam sejarah Islam terkenal sebagai seorang negarawan Islam yang amat berjasa dalam memajukan perkembangan pendidikan Islam. Ia adalah seorang Perdana Menteri atau Wazir dari Sultan Malik Shah Daulah Bani Seljuk yang berdarah Persia. Madrasah-madrasah yang dibangunnya dan dibiayainya dinamakan Madrasah Nizamiyah. Madrasah-madrasah tersebut tersebar di seluruh negeri dalam wilayah Daulah Bani Seljuk, yaitu di Baghdad, Naisabur, Isfahan, Basrah, Mosul, dan beberapa tempat lainnya. Setelah gurunya Imam Al-Juwaini wafat, Imam Al-Ghazali meninggalkan Naisabur menuju ke Mu'askar untuk bertemu dengan Perdana Menteri Nizam al-Mulk. Imam Al-Ghazali kemudian diminta untuk memberikan pengajian tetap sekali dalam 2 minggu di hadapan para pembesar dan pakar intelektual. Pada waktu itu, Imam Al-Ghazali telah mencapai puncak prestisius dalam karir keilmuannya, sehingga pengajiannya dihadiri oleh 300 ulama terkemuka. Melalui cara berpikir yang brilian dan kemampuan argumentasi yang kuat, serta karya-karyanya membuat dikenal luas di kalangan masyarakat dan bahkan membuat kagum Perdana Menteri Nizam al-Mulk, sehingga dirinya diangkat menjadi guru besar atau rektor di Madrasah Nizamiyah pada tahun 484 Hijriah, yang ketika itu Imam Al-Ghazali masih berusia 34 tahun. Selama mengemban jabatan sebagai pimpinan atau rektor, banyak karya kitab yang ditulisnya yang meliputi fikih, ilmu kalam, dan kitab-kitab sanggahan terhadap aliran-aliran kebatinan, Ismailiyah, dan filsafat. Jabatan rektor yang selama 4 tahun diembannya membuat namanya melejit dan menjadikannya sebagai salah satu ilmuwan dan ahli hukum yang disegani. Halaqah pengajian yang semakin luas membuat nama Imam Al-Ghazali semakin populer di berbagai tempat hingga ke kota Baghdad. Kepopuleran Imam Al-Ghazali bukan hanya di lingkungan pendidikan, namun sampai ke lingkup pemerintahan kerajaan Baghdad. Sedemikian diseganinya beliau, sehingga tidak ada satupun putusan negara tanpa persetujuannya. Pemerintah juga memberikan jubah kenegaraan dan menjadikannya sebagai mufti kerajaan Seljuk, yang mana pengaruhnya melebihi seorang amir dan Perdana Menteri. Di sela-sela kegiatannya dalam mengajar, Imam Al-Ghazali juga berkesempatan untuk mempelajari filsafat secara mendalam, sehingga kurang dari 2 tahun dia sudah menguasai segala aspek filsafat Yunani, terutama filsafat yang telah diolah oleh filosof Muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Miskaweh, dan lain sebagainya. Keahliannya dalam filsafat terbukti dari buah karyanya, yaitu kitab yang berjudul Maqasid Al-Falasifah, kemudian buku kedua Tahaqquq Al-Falasifah. Reputasinya dalam bidang filsafat ini menambah beliau dikenal di kalangan intelektual dan masyarakat umum, karena memang belum ada orang yang mampu di masanya mengkritik pemikiran para filosof dengan senjata mereka sendiri, yaitu dengan logika. Tetapi keadaan yang demikian tidak selamanya menenteramkan hati Imam Al-Ghazali. Di dalam hatinya mulai timbul keraguan. Pertanyaan-pertanyaan baru mulai muncul. Inikah ilmu pengetahuan yang sebenarnya? Inikah kehidupan yang dikasihi Allah? Inikah cara hidup yang diridhai Allah? Yaitu dengan mereguk madu dunia sampai ke dasar gelasnya. Bermacam-macam pertanyaan timbul dari hati sanubarinya. Keraguan dalam daya serap indera dan olahan akal benar-benar menyelimuti dirinya. Dalam keadaan ini, Imam Al-Ghazali menderita krisis rohani sebagai akibat sikap kesaksiannya yang dikenal dengan skeptisisme oleh kalangan orang Barat, yaitu krisis yang menyaksikan terhadap sebuah pengetahuannya, baik yang bersifat empiris maupun rasional. Akibat krisis ini, beliau menderita sakit selama 6 bulan. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai guru besar di Madrasah Nizamiyah.
Kemudian, Imam Al-Ghazali meninggalkan semua jabatan yang disandangnya, yaitu rektor atau guru besar di Madrasah Ilmiah, dan kemudian mengembara ke negeri Syam. Di negeri Syam, Imam Al-Ghazali mulai kehidupan yang jauh dari manusia dan menempuh kehidupan zuhud. Ia tinggal di Masjid Jami Damaskus, dan setiap harinya beliau hanya beribadah, uzlah, riyadah, dan mujahadah yang berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Selama di Syam ini, Imam Al-Ghazali menjadi hamba Allah yang betul-betul mampu mengendalikan hawa nafsunya, yaitu hanya beribadah kepada Allah yang dilakukannya setiap hari. Namun, selama dalam uzlahnya tersebut, Imam Al-Ghazali juga mulai menyusun beberapa karya tulis. Di antara kitab yang beliau tulis pada waktu itu yang cukup terkenal hingga saat ini adalah Ihya Ulumuddin yang beliau tulis di Menara Masjid Jami Damaskus. Kemudian, pada tahun 490 Hijriah, Imam Al-Ghazali pindah ke Palestina, dan di sini pun beliau tetap merenung, membaca, dan menulis. Pada waktu itu, beliau tinggal di Masjid Baitul Maqdis. Selama di Masjid Baitul Maqdis, Imam Al-Ghazali selalu berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi petunjuk sebagaimana petunjuk yang dianugerahkan kepada para nabi. Sesudah itu, tergeraklah hatinya untuk berangkat ke Makkah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Setelah kurang lebih selama 10 tahun dalam pengembaraannya, Imam Al-Ghazali pulang kembali ke Naisabur, dan kemudian beliau diminta oleh Fakhrul Al-Mulk, yaitu putra Nizam Al-Mulk, untuk mengajar dan memimpin kembali Madrasah Ilmiah. Akan tetapi, pekerjaannya itu hanya berlangsung selama 2 tahun, dan kemudian Imam Al-Ghazali memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya, yaitu Tus. Pemikiran seseorang biasanya juga dipengaruhi oleh lingkungan. Begitu juga dengan Imam Al-Ghazali yang lahir pada abad ke-11 Masehi, yang corak pemikirannya juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitarnya pada saat itu. Pada waktu itu, keadaan politik di Timur Tengah, yakni pada abad ke-11 Masehi, sedang kurang kondusif. Hal ini ditandai dengan terpecahnya peta perpolitikan dalam wilayah Daulah Abbasiyah 3 tahun sebelum Imam Al-Ghazali lahir, yaitu pada tahun 1055 Masehi. Di saat itu, lahir beberapa faksi yang berakar dari perbedaan mazhab kalam. Di antaranya yang berkembang adalah aliran Murji'ah, Syiah, dan Sunni atau Al-Sunnah. Dan terjadi konflik di antara 2 kelompok besar mazhab tersebut, yaitu antara Syiah dan Al-Sunnah. Kemudian, pada saat Daulah Abbasiyah dikuasai oleh dinasti Seljuk yang berpaham Sunni atau Al-Sunnah, Sultan sangat memperhatikan peningkatan keilmuan warga negara dan memperbaiki pemikiran umat Islam. Peningkatan dan perubahan tersebut ditandai dengan berdirinya Madrasah Ilmiah yang paling dikenal pada masanya. Situasi sosial politik seperti tersebut ditambah dengan corak keilmuan Imam Al-Ghazali yang tidak hanya dikenal ahli dalam satu cabang ilmu, melainkan meliputi sederetan cabang ilmu pengetahuan, yaitu ilmu fikih, ilmu usul, ilmu akhlak, ilmu tarbiyah, ilmu jiwa, ilmu ekonomi, bahkan juga dikenal sebagai sosok ulama sufi. Membuat Imam Al-Ghazali disegani dan diterima oleh para pejabat negara serta para ulama lainnya. Selain itu, corak pemikiran Imam Al-Ghazali sangat bernuansa etika dan adab politik. Pemikirannya yang cukup menarik adalah tentang teorinya bagaimana cara menjalankan sebuah sistem kenegaraan yang mempertimbangkan moralitas untuk kemaslahatan bersama, yaitu pemimpin yang mempunyai integritas tinggi dengan ditopang kekuatan moral yang sesuai dengan beberapa kriteria yang dianggap ideal oleh Imam Al-Ghazali. Selain terjadi kekacauan politik, di saat itu juga terjadi perdebatan antara filosof dan para teolog dalam menafsirkan ajaran-ajaran agama. Menurut Imam Al-Ghazali, pada saat itu, para teolog juga meminjam metode filosof untuk menjelaskan ajaran agama, dan para filosof banyak yang melupakan ilmu-ilmu agama dan lebih menyukai ilmu-ilmu eksak seperti astronomi, fisika, kimia, matematika, dan ilmu eksak lainnya. Hal inilah yang menjadi alasan Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin, yaitu menghidupkan ilmu-ilmu agama, yang di kemudian hari hingga saat ini mendapatkan perhatian besar dari kalangan ulama atau ilmuwan dan dijadikan buku standar tentang akhlak. Pada saat itu pula terjadi gejolak yang berkecamuk di dalam diri para filosof, sehingga membawa para filosof ini berpikir bebas dan mengakibatkan banyak orang meninggalkan ibadah. Dengan gejolak yang melanda para filosof ini, akhirnya Imam Al-Ghazali menulis kitab Tahafut Al-Falasifah atau Kekacauan Para Filosof. Isi kitab ini lebih banyak menyerang para filosof tentang kerancuan berpikir para filosof. Namun, sebelum Imam Al-Ghazali menulis kitab Tahafut Al-Falasifah,
Terlebih dahulu, Imam Al-Ghazali mengumpulkan bahan-bahan atau teori-teori filsafat yang akan beliau kritik dalam kitab Tahafut Al-Falasifah. Teori-teori tersebut kemudian dihimpun oleh Imam Al-Ghazali dalam sebuah kitab yang berjudul Maqasid Al-Falasifah atau Maksud Ahli Filsafat. Kitab Maqasid Al-Falasifah disusun Imam Al-Ghazali dengan teori argumentatif yang sangat kuat, sehingga pada waktu itu tidak ada seorang pun yang mampu membantah, karena banyak keahlian yang secara prima dikuasai oleh Imam Al-Ghazali. Maka tidaklah mengherankan jika kemudian hari Imam Al-Ghazali mendapatkan bermacam gelar yang mengharumkan namanya, seperti gelar Hujatul Islam atau pembela Islam, Zain Abidin, perhiasan agama, Syekh Asy-Syufiyin, guru besar dalam tasawuf, dan Imam Al-Murabbin, pakar bidang pendidikan. Julukan Hujatul Islam dan Zainuddin disandarkan kepada beliau sebab kecerdasan berhujah yang Imam Al-Ghazali miliki ketika menghadapi para filosof. Namun demikian bukan berarti Imam Al-Ghazali menolak filsafat. Imam Al-Ghazali juga menggunakan filsafat sebagai media untuk menjelaskan suatu kebenaran prinsip-prinsip seperti matematika dan fisika, dan juga untuk menguatkan ajaran agama, yaitu dengan meminjam kaidah-kaidah filsafat untuk membela agama. Menurut Imam Al-Ghazali, para filosof memiliki banyak kesalahan dalam ranah ketuhanan. Mereka tidak bisa melakukan penelitian pada ranah ketuhanan sebagaimana yang mereka terapkan terhadap tataran lapangan logika, sehingga menyebabkan banyak kesalahan yang ketika dikonfirmasikan dengan pemahaman agama akan sangat bertentangan. Dengan pemikiran yang demikian, sehingga banyak para filosof yang berusaha menyingkirkan pengaruh agama, hingga terangkumlah sebuah kesimpulan bagi para filosof bahwa nilai-nilai filsafatlah yang tertinggi, sementara nilai-nilai agama adalah lebih rendah. Melihat sekian banyak masalah yang dibahas, Imam Al-Ghazali menganggap tidak semua dari masalah dari para filosof tersebut menyebabkan kekafiran. Imam Al-Ghazali menitik beratkan kekeliruan filosof yang membawa kepada kekafiran adalah pada tiga hal. 1. Pendapat bahwa alam adalah qadim. 2. Tuhan tidak memiliki juz'iyat. 3. Tidak adanya kebangkitan jasmani. Adapun pendapat mereka yang lainnya dianggap dekat dengan paham Mu'tazilah, dan itu tidak mesti dikafirkan. Imam Al-Ghazali adalah seorang pemikir Islam yang dalam ilmunya dan mempunyai nafas panjang dalam karangan-karangannya. Puluhan kitab telah ditulisnya yang meliputi berbagai ilmu, antara lain teologi Islam, hukum Islam, tasawuf, tafsir, akhlak, dan adab kesopanan, kemudian autobiografi. Sebagian besar kitab-kitab karya tulisnya tersebut ditulis dalam bahasa Arab dan sebagian lainnya ditulis dalam bahasa Persia. Hasil karya tulisnya tersebut tidak sedikit diterjemahkan oleh ulama setelahnya ke dalam berbagai bahasa di belahan dunia ini. Bahkan banyak ilmuwan non-Islam yang menerjemahkannya ke dalam berbagai bahasa di Eropa. Karena luasnya pengetahuan Imam Al-Ghazali, maka sangat sulit untuk menentukan bidang dan spesialisasi ilmu apa yang dikuasainya. Hampir semua aspek keagamaan dikajinya. Di perguruan tinggi Nizamiyah, Imam Al-Ghazali banyak mengajarkan tentang ilmu fikih Imam Syafi'i, karena beliau adalah pengikut mazhab Syafi'i dalam bidang fikih. Tetapi Imam Al-Ghazali juga mendalami bidang-bidang yang lain. Oleh karena itu, menetapkan Imam Al-Ghazali sebagai tokoh dalam satu bidang atau satu segi tentulah tidak adil. Sehingga sangat tepat sekali jika gelar Hujatul Islam beliau sandang dengan pertimbangan Imam Al-Ghazali mempunyai keahlian atau kualifikasi dimensional. Kitab atau karyanya yang terbesar adalah Kitab Ihya Ulumuddin, yang artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama, yang ditulisnya selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah dari negeri Syam, Yerusalem, Hijaz, dan Tus. Kitab ini berisi panduan yang indah antara fikih, tasawuf, dan filsafat. Bahkan karyanya ini bukan hanya terkenal di kalangan kaum muslimin, tetapi juga di kalangan dunia barat dan luar Islam. Adapun kitab-kitab karya Imam Al-Ghazali diantaranya adalah dalam bidang filsafat antara lain Maqasidul Falasifah, Tahafutul Falasifah, Al-Ma'ariful Aqliyah, Mu'yarul Ilmi. Dalam bidang ilmu kalam antara lain Al-Iqtisad fil Iqtisad, Ar-Risalatul Qudsiyah, Qawaidul Aqaid, Ilmul Awam Ilmul Kalam. Dalam bidang fikih dan usul fikih, yaitu Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Mustafa. Dalam bidang tasawuf atau akhlak antara lain
Ihya Ulumuddin, Al-Munqidh min ad-Dhalal, Minhajul Abidin, Mizanul Amal, Kimya'us Sa'adah, Miskatul Anwar, Ar-Risalatul Laduniyah, Hidayatul Hidayah, Al-Adab Fiddin, Al-Arba'in fi Usuluddin. Dalam bidang-bidang lain, antara lain Yaqutut Ta'wil fi Tafsir Tanzil, Jawahirul Quran, Al-Mustawid, Hujjatul Haq, Mufassalul Khilaf, Ad-Daraj, Al-Qistalul Mustaqim, Fatihahul Ulum, At-Tibrul Masbuk fi Nasihatul Muluk, Sulkus Sultanah. Setelah kembali mengajar dan memimpin madrasah Nizamiyah selama 2 tahun, Imam Al-Ghazali akhirnya kembali ke tempat kelahirannya, yaitu kota Tus. Di kotanya tersebut, Imam Al-Ghazali kembali menekuni ilmu yang selama ini beliau pelajari dan menjaga waktunya untuk beribadah. Kemudian, Imam Al-Ghazali juga mendirikan serta mengasuh madrasah dan sedekah atas semacam pesantren sufi di samping rumahnya. Di tempat ini, beliau habiskan sisa waktunya dengan menghatamkan Al-Quran, berkumpul dengan ahli ibadah, mengajar para penuntut ilmu, melakukan sholat dan puasa, serta ibadah lainnya sampai beliau meninggal dunia. Selain itu, di akhir kehidupan beliau juga dihabiskan dengan kembali mempelajari hadis dan berkumpul dengan ahlinya. Imam Az-Zahabi berkata, pada akhir kehidupannya, beliau tekun menuntut ilmu hadis dan berkumpul dengan ahlinya, serta menelaah Sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Seandainya beliau berumur panjang, niscaya dapat menguasai semuanya dalam waktu singkat. Beliau belum sempat meriwayatkan hadis dan tidak memiliki keturunan kecuali beberapa orang putri. Pada saat detik-detik kewafatannya, sebuah peristiwa indah terjadi. Abdul Farad Ibn Al-Juzi dalam kitab As-Sabat Tinggal Mamat memaparkan cerita dari Imam Ahmad, saudara kandung Imam Al-Ghazali. Suatu hari, persisnya, pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah, saat terbit fajar, Imam Al-Ghazali mengambil air wudhu, lalu menunaikan ibadah sholat subuh. Usai sholat, Imam Al-Ghazali berkata, "Saya harus memakai kain kafan." Lalu ia mengambil, mencium, dan meletakkan kain kafan tersebut pada kedua matanya. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali berkata, "Saya siap kembali ke hadiratmu dengan penuh ketaatan dan kepatuhan." Ia pun meluruskan kedua kakinya menghadap arah kiblat, lalu kembali kepada Sang Khalik untuk selama-lamanya. Imam Al-Ghazali wafat pada tanggal 19 Desember 1111 Masehi dan dimakamkan di desa Tabran, kota Tus. Proses wafatnya yang tenang, damai dan indah mencerminkan kualitas kehambaannya selama hidup kepada Allah SWT. Disebutkan, Imam Al-Ghazali menjelang wafatnya berpesan kepada 3 orang. Salah satunya adalah adiknya yang bernama Ahmad. Dalam pesannya itu, pengarang kitab Ihya Ulumuddin ini meminta kepada ketiganya agar kelak setelah ia meninggal, agar tetangganya maupun masyarakat Islam lainnya tidak ada yang tahu. Imam Al-Ghazali memohon bahwa jenazahnya yang mengurus adalah 3 orang tersebut. Bahkan, Imam Al-Ghazali menginginkan dirinya dikubur dalam rumahnya. Saat Imam Al-Ghazali wafat, yang terjadi justru sebaliknya. Banyak sekali yang bertakziah di rumahnya. Ada cerita di balik kedatangan para pelayat tersebut. Dikisahkan, sebelum Imam Al-Ghazali wafat, para sufi yang berada di Iskandaria, Damaskus, Palestina, Mekah, hingga Madinah, serta semua orang yang pernah berinteraksi dengan Imam Al-Ghazali selama bermimpi ditemu oleh Imam Al-Ghazali. Semua mimpi yang dialami kebanyakan orang tersebut sama, yaitu Imam Al-Ghazali berpamitan kepada mereka dengan didampingi adik dan 2 sahabatnya itu. Rumah Imam Al-Ghazali yang berada di Tus itu pun segera ramai dikunjungi banyak orang pelayat. Banyaknya pentakziah tersebut membuat tetangga Imam Al-Ghazali kaget. Mereka sebelumnya tidak tahu apa-apa dan merasa Imam Al-Ghazali masih hidup seperti biasa. Mereka bahkan mengira bahwa Imam Al-Ghazali akan mengajar. Setelah mendengar bahwa banyak para pentakziah yang datang dari luar kota, tetangga-tetangga Imam Al-Ghazali baru sadar bahwa Imam Al-Ghazali telah wafat. Para tetangga pun kemudian ikut pergi melayat. Para pelayat pun kemudian tumpah ruah memenuhi tempat tinggal Imam Al-Ghazali. Para murid, pejabat pemerintahan, ulama, dan seluruh masyarakat berduyun-duyun datang berziarah ke makamnya. Hingga seluruh negeri kala itu melakukan hari berkabung.